Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat ada sebuah benda besar hitam yang sedang dikerumuni oleh warga purba, yang kemudian benda tersebut tumbang dan memperlihatkan rumah Patrick zaman prasejarah. Beberapa warga yang coba duduk dan melemparkan tulang, dengan sangat tepat benda itu mengenai Patrick dan sontak langsung terbangun sambil berteriak, "Antek-antek asing!" Dirinya yang sudah turun sambil mengamuk gak jelas membuat para penonton yang memandang merasa terhibur, walaupun secara tiba-tiba saja Patrick jadi kursi di sebelah Squidina. Di lokasi ini, Squidina yang sempat memperlihatkan sebuah batu kotak bergambar Squidward sembari menggeser batu yang berakhir mengenai kaki Patrick guys. Setelah batu memperlihatkan gambar api, Patrick secara spontan duduk di meja show untuk wawancara dan langsung memanggil sosok api yang datang dari atas, di mana Patrick yang menjabat tangan malah tangannya ikutan terbakar sambil melemparkan beberapa pertanyaan tanpa sadar tubuhnya sudah terbakar menyala bangku. Sosok naga yang mendeteksi ada asap dengan cepat memukul kepala gajah untuk memadamkan kebakaran, dan hasilnya sosok api menghilang dan Patrick jadi butiran abu hitam. Selanjutnya pada sisi kedua, entah apa yang dipikirkan pria yang satu ini, dirinya mencoba menunjukkan televisi jadul dengan sebuah acara siput bersama bulu babi yang sedang bertengkar. Tapi di pertengahan acara, tiba-tiba orang tua Patrick malah memanggil dari jauh, serta Patrick dengan sigap langsung menuju ke meja makan. Di sini sang ayah yang mencabut kutu pada badan ibu dengan sangat jorok seperti admin mau muntah, malah dimakan hidup-hidup hingga Patrick yang melihat juga ingin mencicipi. Tapi apa boleh buat, badan Squidina sudah dalam kondisi bersih dan kilat, yang kemudian Squidina lah yang bisa mendapatkan kutu tersebut guys. Akibat kesal, perut Patrick pun mengamuk kepadanya, yang menjadikan ibu juga ikutan marah akan tingkah lakunya. Sang bintang laut yang kelaparan pun mencoba mencari-cari makanan sisa di dapur, tapi apalah daya kulkas yang mendekati akhir bulan membuat Patrick tak selera makan. Di ruangan lain yang di saat ia melihat harimau tidur, tanpa berpikir Patrick melihat sisa makanan di mulut, dan yang terjadi mata Patrick jadi korban dari keganasan kucing belang. Mata yang membengkak ke bawah beruntung tanpa disengaja ia telah melihat peradaban kecil, dan lagi-lagi kejadian apes terulang dengan serangan rudal ke lidah, hingga Patrick menyerang balik dengan batu. Pada saat yang sama terdengar suara alunan musik di luar yang rupanya itu adalah penjual es krim keliling. Karena sudah lapar dan tak punya pilihan lain, Patrick segera mencari peralatan untuk langsung OTW. Tapi di tengah pemburuan itu penjual merasa ada yang memantau. Kemudian ketika sudah siap menyerang, sial tukang es krim tadi telah dimangsa oleh sosok lain, hingga selanjutnya Patrick marah sambil nangis brutal. Sang bintang laut yang kita sebut saja Gatot dengan emosi tingkat dewa segera melawan raksasa tersebut yang segera dilempar menjauh dari kampung. Tapi tak berselang lama aroma makanan kembali tercium, di mana sumber itu berasal dari dalam rumah, yaitu sang kakek tengah memasak sup celana dalam, dan lagi-lagi Patrick tak diberi. Di sini Patrick yang minta makanan karena sudah lapar, malah kakek tersebut memperlihatkan perjuangan seorang kakek parasit yang memakan seluruh makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam, karena menurutnya semua benda yang ada di depan mata adalah makanan. Di cerita itu, ketika salah satu sel berevolusi dan ada yang mengancam, kakek itu berusaha makan sel-sel aneh untuk bisa melawan beberapa musuhnya, hingga berubah menjadi makhluk berkaki dan bertangan, yang selanjutnya pergi ke darat hanya untuk dimakan oleh dinosaurus. Namun Patrick yang gak peduli tetap ingin mencicipinya juga, sampai sang kakek ngamuk menarik lidah. Di tengah situasi muncul sebuah getaran gempa hebat yang setelah ditelusuri rupanya gunung yang mereka tinggali meletus, yang sontak Patrick terlempar keluar dengan kondisi terbakar, dan api itu rupanya sosok yang sempat ia wawancarai sebelumnya guys. Patrick yang mengarah ke rumah nenek Squidward yang tengah bakar-bakar, sial penderatannya tepat di atas panggangan, yang selanjutnya api kembali menyala sembari panik mencari pemadaman.
Patrick yang berhasil memadamkan api di sebuah kolam renang dengan semangat dirinya memanggil beberapa anggota keluarga untuk segera menuju ke kolam renang. Akan tetapi setelah berada di sana ada satu hal aneh terjadi, yang mana air yang ada di dalam kolam merupakan tarpit atau cairan aspal kental yang bisa memicu jebakan maut. Sang nenek yang senang karena merasa misinya berhasil, malah tepat detik itu juga menjadi akhir hidupnya juga karena dimakan oleh dinosaurus. Setelah bertahun-tahun lamanya, kawasan tersebut pun dibongkar oleh petugas khusus untuk diteliti makhluk apa yang ada di dalam. Dan benar saja, setelah berhasil terbelah, mereka menemukan satu keluarga bintang laut yang telah terjebak sangat lama. Namun bukannya diselamatkan, para ilmuwan tadi membawa mereka ke museum untuk dijadikan benda prasejarah. Dan uniknya lagi, keluarga Patrick zaman modern melihat mereka terjebak yang kebetulan mereka sedang berkunjung ke sana. Kemudian tiba-tiba kakek tua berhasil keluar dan bergabung bersama keluarganya sambil menertawakan kondisi mereka. Walaupun belum saja sampai rumah, secara tak sengaja mereka menginjak permen karet yang alhasil membuat mereka sama-sama terjebak juga. Hingga selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, cerita dimulai di sebuah restoran Tuan Crab. Seperti hari biasanya, Squidward mengantar pesanan kepada para pelanggan dengan lemas. Saat makan itu sudah tiba, dua pelanggan itu makan dengan sangat lahap hingga membuat wajahnya terciprat banyak makanan itu. Ia pun sangat kesal atas insiden tersebut, bahkan saking menjijikannya ia langsung menyebut kata-kata tidak senonoh. Ketika Squidward bersin, mukanya malah menghantam kedua gelas plastik hingga menyebabkan kedua matanya masuk ke dalam gelas tersebut. Squidward berusaha membuka kedua matanya lagi. Saat itu ia melihat satu pelanggan kaya yang membawa cacing masuk ke dalam restoran. Melihat kejadian itu, Squidward langsung segera mencopot kedua gelas plastik tersebut. Lalu tanpa banyak basa-basi lagi, Squidward langsung segera menegur si wanita kaya itu agar jangan membawa cacingnya masuk ke dalam restoran, karena ini sudah menjadi peraturannya. Setelah menegur, Squidward kembali bersin lagi. Tak lama dari itu, Tuan Crab datang yang langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Squidward menjelaskan bahwa salah satu pelanggannya secara diam-diam sudah membawa cacing masuk ke dalam restoran, yang mana peraturan tertulis tidak boleh membawa masuk binatang peliharaan. Si nona kaya itu menunjukkan kepada mereka berdua bahwa cacing itu lucu. Namun hal itu membuat Squidward bersin kembali. Tuan Crab mengatakan bahwa ini sudah menjadi aturan di restorannya dan itu sudah tertulis jelas. Kemudian si nyonya kaya itu pun menyayangkan atas peraturan tersebut, yang padahal cacingnya sangat suka makanan di sini. Ia berani membayar makanan itu 2 kali lipat. Mendengar ada uang, Tuan Crab langsung segera mengganti papan peraturan lagi, yang mana kini hewan peliharaan diperbolehkan untuk masuk ke dalam restoran. Si nyonya kaya itu pun senang, namun entah kenapa akhir-akhir ini Squidward sering bersin-bersin. Sejak peraturan itu diubah, kini tempat restoran Tuan Crab semakin ramai pengunjung yang membawa hewan peliharaannya masuk ke dalam restoran, sedangkan Tuan Crab semakin kaya raya mengumpulkan semua uangnya. Tak lama dari itu, Tuan Crab telah didatangi oleh seorang bocah yang ternyata itu adalah petugas inspektur kesehatan yang menyamar. Inspektur itu langsung menegur Tuan Crab karena tidak bisa menjaga kebersihan makanan serta tempatnya yang kotor. Di sini si petugas itu melihat di sekelilingnya orang-orang yang makan bersama dengan hewan peliharaan. Tuan Crab diberi satu pilihan. Ia harus memilih orang atau hewan yang masuk ke dalam restoran. Tentunya Tuan Crab pun bimbang, namun setelah melihat di sekelilingnya, jika hewan peliharaan lebih banyak di antara orang-orang, akhirnya Tuan Crab lebih memilih hewan itu boleh masuk ke dalam restorannya. Lalu Tuan Crab langsung segera mengusir para pelanggannya keluar dari restoran karena hewan peliharaan lebih berharga ketimbang mereka. Meski ia telah mengusirnya, namun Tuan Crab tetap meminta pembayaran kepada mereka semua guys. Tak lama dari itu muncullah cacing raksasa yang keluar dari restoran. Lalu cacing raksasa itu berhenti di jalan sehingga menyebabkan banyak sekali kendaraan yang bertubrukan akibat ulah dari cacing tersebut. Di sini Tuan Crab langsung segera menghitung semua total makanan yang sebelumnya sudah dimakan oleh cacing itu. Terlihat saat menghitung-hitung tagihan, Sandy yang merupakan pemilik cacing itu langsung dibuat lemas.
karena ia harus membayar uang dengan jumlah yang sangat banyak. Itu artinya ia harus menghemat pengeluaran untuk bertahan hidup. Saat di dalam restoran, SpongeBob menyambut kedatangan salah satu cacing. Dia pun mulai memperkenalkan para hewan yang dilayani seperti raja. Si cacing itu pun grogi hingga tak bisa memesan makanan, namun SpongeBob tetap akan melayani cacing tersebut. Saat di luar restoran, Squidward langsung segera membawa kerang raksasa untuk melayaninya. Saat itu si pemilik hanya bisa menitipkan binatang peliharaannya untuk menikmati makanan Krabby Patty. Mereka tak bisa dibiarkan untuk masuk ke dalam. Squidward menyarankan orang itu agar pergi ke restoran plankton jika ingin makan. Terpaksa ia pun langsung pergi ke restoran Cambucket. Saat itu Squidward tertawa hingga membuat si kerang raksasa langsung menggigit kepalanya. Di dalam restoran Cambucket terlihat semua para pelanggan Tuan Krab yang sedang makan di restoran itu. Mereka tampak sangat lesu, tidak nafsu makan karena tidak enak. Mereka hanya ingin Krabby Patty saja yang ada di Krusty Krab. Saat itu si Patrick melihat dari jendela restoran jika si cacing yang berada di restoran Tuan Krab sedang bersenang-senang menikmati Krabby Patty. Si Patrick yang tak ingin terus-menerus memakan cam akhirnya berpikir bahwa dia lebih baik menjadi hewan agar dia bisa makan di tempat restoran Tuan Krab. Larry yang berada di sana akhirnya sempat berpikir agar mereka bisa makan di restoran tersebut. Berarti mereka semua harus menyamar menjadi hewan peliharaan. Dengan begitu nantinya mereka bisa masuk ke dalam restoran Tuan Krab dan akan dilayani. Lalu mereka pun langsung membuat kostum hewan sederhana agar penyamarannya tidak diketahui oleh Tuan Krab. Ini termasuk kesempatan si Plankton untuk masuk ke dalam restoran Tuan Krab. Ia pun langsung bersembunyi di tubuh Spot. Namun siapa yang menyangka ternyata Spot perlahan-lahan langsung mencerna Plankton hingga yang hanya tersisa satu mata saja. Spot kemudian buang air besar yang langsung mengeluarkan Plankton. Sementara itu di sisi yang lain yaitu di restoran Tuan Krab, kini ruangan kantornya dipenuhi dengan uang. Ia kaget saat kedatangan rombongan binatang peliharaan masuk ke dalam restoran. Tuan Krab merasa curiga bahwa orang-orang itu melakukan penyamaran menjadi hewan. Orang-orang itu akhirnya mulai melakukan adaptasi layaknya seperti kebiasaan hewan pada umumnya agar penyamarannya tidak diketahui oleh Tuan Krab yang sudah semakin curiga. Saat itu Squidward yang kurang sehat dipanggil oleh Tuan Krab. Ia pun langsung segera menyuruh Squidward agar menyajikan roti Krabby Patty kepada para hewan peliharaan yang baru datang. Kemudian langsung menendang Squidward hingga menggelinding di lantai. Bubble Bass yang sedang meminta kelinci laut agar membagikan roti Krabby Patty, namun kelinci itu beserta dengan teman-temannya langsung segera menyerang Bubble Bass karena mencuri roti tersebut. Bubble Bass tak sengaja menyenggol makanan yang ada di meja, sehingga orang-orang yang melakukan penyamaran langsung segera memakan roti Krabby Patty yang ada di lantai itu. Akhirnya para hewan yang melihat makanan mereka sudah diambil langsung segera memutuskan untuk menyerang sehingga terjadilah aksi pengeroyokan dan si Patrick juga ikut meramaikan pertarungan itu. Di sini para hewan berhasil menguasai jalannya pertarungan, orang-orang mulai ketakutan dan diserang. Bahkan Squidward tak luput dari penyerangan itu hingga dibawa ke atas. SpongeBob yang melihat kejadian itu langsung segera bertindak dengan memisahkan mereka. Bahwa restoran Tuan Krab sangat menjunjung perdamaian. Hingga pada akhirnya SpongeBob tahu jika para hewan itu sudah melakukan pertarungan melawan orang-orang yang memakai kostum hewan. Penyamaran inspektur kesehatan juga berhasil diketahui olehnya. Melihat itu orang-orang yang melakukan penyamaran mulai murka karena aturan yang sebelumnya sudah diterapkan merupakan peraturan yang disebabkan karena ulah inspektur kesehatan sendiri. Jadi mereka tak diperbolehkan masuk ke dalam restoran itu. Namun nyatanya ia malah menyamar juga untuk mendapatkan roti Krabby Patty. Inspektur kesehatan kemudian langsung segera menyuruh SpongeBob untuk mengambilkan piano. Di sana ia langsung bernyanyi sedangkan SpongeBob yang memainkan piano itu. Intinya inspektur kesehatan mulai sadar jika manusia dan hewan memiliki kesamaan dan tidak boleh dibeda-bedakan, khususnya makan di restoran Tuan Krab. Di sini binatang peliharaan yang selalu menghibur mereka di kala bersedih kemana-mana selalu ada. Oleh sebab itu mereka harus menganggap hewan peliharaan sebagai dari keluarga mereka. Jadi makan pun harus sama rata, tidak perlu membeda-bedakan antar orang lain. Setelah janjian itu selesai, inspektur kesehatan langsung merobek kertas peraturan tersebut. Tentunya orang-orang pun sangat senang karena akhirnya mereka bisa makan lagi di restoran Tuan Krab. Singkat cerita, terlihat restoran Krabby Patty kini berjalan dengan normal. Antara manusia dan hewan kini saling makan berdampingan, tak ada lagi yang membedakan.
Tuan Crab saat itu sedang mengobrol dengan seorang bocah yang mengatakan jika restoran ini sangat ramai, yang mana ternyata itu adalah kapten dari pemadam kebakaran yang langsung menegur Tuan Crab karena di tempatnya sudah kelebihan kapasitas. Sehingga harus segera pergi dari restoran ini, ditakutkan ada bahaya kebakaran yang datang, yang langsung mengusirnya sehingga membuat Tuan Crab menangis kehilangan para pelanggan setianya. SpongeBob kemudian datang, ia pun berusaha untuk menenangkan Tuan Crab yang bersedih jika dia akan membayar Tuan Crab atas makanan ini dengan harga yang tinggi. Sehingga Tuan Crab langsung senyum kembali, ia langsung memeluk SpongeBob pekerja yang dibayar hanya di bawah UMR. Selanjutnya, film berakhir ditutup dengan Squidward yang kembali lagi di restoran Tuan Crab usai dibawa pergi oleh sekelompok kerang terbang. Yang kemudian film pun berakhir guys.